sebelumnya, minta, aku sejak nanti biasa dipanggil Cindy, aku yang jadi narasumbernya Kakak dan juga, tim-tim aku yang lain, yang mungkin Kakak bisa lihat sendiri di sini ada Becky, Firsa, dan juga ya, mungkin, dari Kak Dara boleh kenalan dulu, Kak. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Aku Mutiara Azhara, maaf sebelumnya Okem karena kendala jaringan. Sebelumnya aku mahasiswa dari manajemen bisnis Sekolah Vokasi IPB, udah di tingkat akhir, jadi lagi mengerjakan skripsi. Mungkin bisa dilanjut sama Vicky, Ria. Nah, halo Kak Dara, sebelumnya kenalin aku Jurnal Afida, yang dari timnya sini juga dan sama juga angkatan 59. Salam kenal Kak Dara. Salam kenal. Oke, Kak, kenalin aku Revita atau Revita yang lainnya karena aku juga, tahun berapa? Halo semuanya. Halo Kak, perkenalkan aku Irsya, sama dengan juga angkatan 59. Selamat datang. Salam kenal, Syah. Udah kenalan semua, aku pengen nanya nih, Kak, untuk pertemuan kali ini, kira-kira Kakak bisanya sampai jam berapa ya? Um, Bisa aku lumayan free sih kali ini, nggak ada kerjaan dari kantorku juga. Jadi aku mengikuti jadwalnya kalian aja. gitu. Sebenarnya kita kali ini juga sih, Kak, karena kebetulan emang jadwal sama lagi nggak ada kelas hari ini. Jadi bisa ngobrol bebas kan ya, Kak, ya? Ya, Mungkin buat pertemuan kali ini kita sepakatin dulu, 1 jam, tapi kalau misalnya, ada hal lain dan juga banyak hal lain yang kita perlu bahas, mungkin agak molor dari 1 jam itu nggak apa ya, Kak, ya? iya nggak apa-apa kok, aman-aman. Iya, jadi kan ini juga dikatakan itu berkaitan sama, matkul juga, Kak, sebenarnya. Kita ada matkul namanya data knowledge, nah di mana, tugas dari matkul itu kita dan kita bantu olah datanya, olah analisisnya, dan kita sendiri itu kita dapat, belajar gimana caranya kita berhubungan dengan mitra gitu, Kak. Nah, sebelumnya aku pengen, menyampaikan juga kan kita sebenarnya kan, karena ada matkul juga kan, bukan dari situ. Nah, ada output akhirnya nih, Kak, dari matkul itu yaitu output itu bentuknya Explainer, Kak. Nah, Explainer itu nanti isinya adalah proses dari kita, kolaborasi kolaborasi kita, prosesnya gimana, terus hasilnya juga gimana, dan juga, bakal ada mencantumkan nama dan juga foto Kakak di Explainer kita. Nah, dari situ apakah Kakak nggak keberatan buat, kita cantumkan di Explainer kita? Boleh kok Kak, nggak keberatan. Oke, kalau misalnya nggak keberatan, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, Kak, jadi aku izin bertanya, Kak. Kemarin kan Kakak juga mengirimkan data saya, Kak. Iya. Kalau nggak salah tuh mengenai kekuatan, pelanggan, Bang. Nah, mungkin boleh tahu dulu nggak, Kak, kira-kira gambaran penelitian Kakak itu kayak gimana? Terus apa aja tujuan penelitian yang, Kakak lakukan? Terus kira-kira apa sih masalah dari penelitian Kakak yang mungkin Kakak ingin kita bantu gitu, Kak? Oh, sebelumnya, karena aku mengambil, topik tentang loyalitas pelanggan, jadi tuh, konsep dari dataku tuh, kan aku punya 2 X ya di situ ya, ada 2 X dengan 1 Y. Nah, akan tetapi kemarin tuh setelah aku berkonsultasi, dengan asisten dosen, jadi ternyata yang harus regresikan berganda itu bukan si X1, X2, tapi dipecah lagi. Makanya kemarin aku kirim, data yang terbaru lagi, yang mana jadinya, X1 itu, kita harus coba, regresikan kepada, Y1 sampai, Y.4, kayak gitu, Kak. Kurang lebihnya sampai sini tuh paham dulu nggak ya, Kak? Berarti maksudnya, dari X1 tuh diregresikan dengan Y1 gitu, nanti kalau X1 tuh diregresikan lagi dengan Y2 Ya, atau Y2, Y3 sampai Y4 gitu, Kak. jadi setiap indikator X itu diregresikan ke setiap Y ya, Kak? Ya, betul Kak, seperti itu. Gitu. Awalnya tuh, aku juga kemarin kan karena baru dikoreksi asisten dosen, kayaknya kamu harus kayak gini, karena nanti kan kebetulan aku tuh nggak berhenti di regresi, nanti akan, dipakai metode AHP. Nah, tapi aku nggak bisa memulai, AHP ini kalau belum ada hasil dari regresi ini, karena nanti AHP pun aku kan, pakainya tuh dari hasil si regresi yang akan aku bawa untuk wawancara ke narasumber yang valid gitu, Kak. Nah, tapi dari situ aku lupa banget, karena aku kemarin udah dikoreksi, mau nggak mau tuh ternyata, kan kalau regresi berganda itu kita harus ada uji validitas dulu ya, Kak, sebelumnya. Nah, aku lupa, oh ternyata uji validitas aku pun harus ngulang lagi, karena sebelumnya kan aku cuma X1, X2 ya udah diiyain aja kayak biasa gitu kan, bukan yang per indikatornya aku iyain. Nah, sebelumnya aku boleh minta tolong nggak, Kak, ya, kalau misalkan uji validitasku pun diolah sama kalian? Boleh kan nanti kita bantu, kalau izin saya dulu, ini uji validitas aja atau sama uji reliabilitas juga, Kak? Validitasnya aja sih, Kak. Oh gitu, boleh. Ini juga, Kak, jadi, di data yang aku kasih itu kan ada 42, yang mengisi ya, Kak, isi kuesionerku. Nah, nanti kalau misalkan untuk si uji validitas aja, Kakak bisa ambil sampai di angka 20 aja, Kak, jadi nggak harus sampai 42 itu. Nah, jika untuk, setelah validitas, realnya, nanti bisa langsung dari 1 sampai 42 itu, Kak. Ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Kira-kira paham nggak sih, Kak, dari penjelasanku? Paham, Kak. Jadi aku coba, itu lagi, jadi kan tadi Kakak punya 2 X yang satunya CRM strategi, maaf Iya. kalau salah, yang kedua itu CRM komponen kan, Kak. Nah, Iya. dia itu ada loyalitas, ada yang research, ada reviews, ada communication, ada reward. Nah, dari, X1 itu nanti dia sambung dari 1, X2 ke 2 gitu ya, Kak? Iya betul, jadi, per indikatornya aja langsung dimasukin ke per indikator Y. Oke, mungkin, aku pengen sih, Kak, kan aku udah buka, Excel yang Kakak kirim. Nah itu, kalau di aku sheet yang recommendation di IG-nya, yang recommendation itu di aku kosong, Kak, dan aku yang teman-temanku juga ternyata emang kosong. Nah itu kenapa kosong ya, Kak? Atau emang belum ke-edit aja? Wait Kak, coba, harusnya sih nggak kosong ya, Kak? Sebentar. Oh iya, Kak, sorry sorry sorry, ternyata aku kurang teliti, masih ada yang kosong. Maaf banget, Kak, nanti aku kirim yang terbarunya ya, Kak. Oke, Maaf banget, aku baru banget. nggak apa-apa, Kak, santai aja. Nggak apa-apa, nanti, Kakak bisa kirim sehabis pertemuannya aja ya, Kak, ya? Boleh boleh, Kak. Oke, aku, mau lanjut nanya lagi nih, Kak. Mungkin Kakak bisa jelasin mungkin singkat aja gitu ya, aku belum sebagai anak fisika gitu, aku belum ngerti CRM strategi itu apa sih, CRM komponen itu apa sih, dan, kenapa 2 komponen itu bisa mempengaruhi, maksudnya kan ada pengaruh, terhadap loyalitas konsumen gitu, Kak. Nah, kenapa penting, karena, kita
biar paham variabelnya itu untuk interpretasi hasil analisis yang kita. Oke, Kak, sebelumnya kenapa aku menggunakan CRM, karena aku menggunakan, penelitian sebelumnya juga, aku lihat dari referensi jurnal-jurnal, karena kan, aku berangkat dari sebuah masalah ya, Kak, sebelumnya. Topik akhirku tuh berangkat dari, sebuah masalah yang mana di perusahaan perusahaan itu tuh, loyalitas pelanggannya ini kurang banget gitu loh, dan gimana caranya kita bisa meningkatkan loyalitas tersebut. Nah, aku cari-cari referensinya rata-rata, untuk loyalitas mereka tuh menggunakan, CRM, Kak, karena, mmm, mungkin, mmm, CRM itu, karena kan dia berdekatan ya, Kak, dengan loyalitas sih dari komponen-komponen yang dijelaskan tadi tuh, sangat-sangat berhubungan dengan loyalitas, makanya kenapa, aku mengambil CRM, kayak gitu, Kak. Oke, jadi, intinya si CRM ini, untuk, terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang, berkaitan dengan loyalitas konsumen gitu ya, Kak? Iya betul, Kak. Oke, mungkin sekalian aja Kakak kan abis ini Kakak mau ngirim data terbarunya. Nah, itu kan tadi Kakak bilang kalau misalkan Kakak itu share dari referensi, penelitian juga jurnal-jurnal juga ya. Iya. Nah, itu mungkin bisa sekalian dikirim Kak referensinya ke kita biar kita bisa, lebih memahami juga, Kak. Oke, Kak, boleh nanti aku kirimkan sekalian ya, Kak. Oke, ini berlanjut ke pertanyaan lain. Kita izin bertanya sebelumnya. Jadi kan aku lihat di Excel itu, di sheet yang form respon 1. Pada pertanyaan saya merasa saya pagi menyediakan layanan pemesanan melalui website database itu, lihat bahwa ada beberapa data yang hilang gitu kan. Namun di sheet yang X1 cara strategi itu, pertanyaan yang saya merasa pagi itu ternyata nggak ada, Kak. Apakah sudah di-clean datanya atau bagaimana, Kak? Kak, sorry itu di bagian yang mana ya? Di ini kalau sheet form respon 1. Oh iya, jadi emang kebetulan waktu itu ada beberapa Kak. Iya, makanya kenapa ada beberapa yang kosong. Oh itu kenapa dihapus ya, Kak, kalau boleh tahu? Dari awal si kuesionernya sih, Kak, karena ternyata pas aku ngebuat tuh ada yang beberapa kali double gitu loh, Kak, dari kuesionernya, makanya aku hapus. Jadi gini sih, Kak, karena ini mengandung data missing dan besar, eee, kira-kira dari Kakaknya itu mau mau bagaimana tahap selanjutnya, Kak? Mau, kita hilangkan saja atau mau ditambahin, Kak? Soalnya kalau ada missing data ini akan, menyusahkan analisis ke depannya, Kak. Iya bener, Kak. Ini karena hilang data bukan hilang, itu apa? Iya bener. Ini jadi tuh waktu itu tuh, kalau nggak salah karena dikoreksi dan disuruh dihapus, jadi makanya kenapa habis itu walaupun ini karena kan udah berjalan juga ya, Kak, kebetulan pas penyebaran kuesionernya, dan karena waktu itu kena koreksi disuruh dihapus, makanya ini kenapa aku hapus, Kak. Makanya datanya tidak ada, berarti sepertinya tidak usah dipakai Jadi dari memang awal. dihapus saja, Kak? Iya, dihapus aja nggak apa-apa, Kak, tidak apa-apa. Oke, baik. Berarti Mungkin clear, Kak, pertanyaan selanjutnya masalahnya? bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Makasih banyak, Boleh, Kak, Kak? untuk koreksinya. Iya. Jika pertanyaan dilanjutkan oleh aku ya Kak, ya sebelumnya izin bertanya, tadi kan dari Kakak, selain berangkat dari permasalahan perusahaan yang disampaikan yang ingin melihat loyalitas yang mempengaruhi loyalitas konsumen itu, apakah ada hal lain yang membuat, topik Kakak ini menarik untuk diteliti gitu? Apakah ada masalah yang belum terpecahkan atau misalnya ada hal yang baru ingin kita ketahui ke depannya gitu? Oke. Kalau itu sebenarnya, mmm, eee, nggak ada sih, Kak, karena waktu itu pas di perusahaan diminta kayak, "Ini nih kita ada masalah, kamu bisa nggak nyelesainnya?" Kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh, aku tuh udah, mencoba di sana praktek langsung, gimana sih caranya, untuk bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Aku buat beberapa planning dan langsung aku jalankan, langsung aku eksekusi juga trial tuh selama 3 bulan di sana. Itu tuh dengan membuat, membership card gitu, Kak. Nah dan ternyata itu berjalan dengan, efisien, di mana ternyata pendapatannya mulai naik nih karena adanya, member card ini. Karena mau apa ya, ngebuat pelanggan tuh mau nggak mau repeat terus gitu loh, Kak. Jadi, dari situ karena aku ngelihat, "Oh ini berhasil nih, gimana caranya aku" sebenarnya aku agak kebalik gitu ya, Kak, karena aku trial dulu dan ternyata berhasil, terus aku tuh baru kepikiran kayak, "Oh ya udah tugas akhirku ini aja," gitu kan. Nah aku cari-cari, penelitian-penelitian sebelumnya yang mirip-mirip ini sama hal yang aku mau gitu ya, Kak, karena kan, aku tuh karena di 4 tuh kan ujung akhirnya tuh dia harus ada implementasi nyatanya gitu ya, Kak. Nah jadi biar aku kayak nggak mengulang-ulang terus, ya udah aku carilah yang mendekati dengan penelitian yang aku mau dengan hasil akhirnya tuh, sebenarnya pengennya tuh hasil akhirnya tuh, si member card ini dari si AHP nanti gitu loh, Kak. Makanya kenapa dan ternyata aku ketemu nih sama yang mirip-mirip kayak gini, oh ternyata bisa. Jadi, sebenarnya kan kalau untuk implementasi itu sudah berjalan, tapi gimana caranya aku bisa membuktikan lewat data-data. Karena kan nanti saat, aku presentasi SMS kan yang dibawa tentang data ya, Kak, kayak gitu. Mudah dipahami nggak, Kak, atau ada pertanyaan lain? Cukup dipahami kok Kak, makasih ya Kak atas penjelasannya. Berarti, terkait, prosedurnya gitu ya Kak, biar untuk-untuknya nanti buat implementasinya nanti gitu? Iya betul, Kak, kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari aku nih Kak, sejauh ini penelitian yang Kakak lakukan itu udah sampai pada tahapan apa ya Kak? Apakah Kakak mengalami kendala-kendala tertentu pas, proses pengerjaannya gitu Kak? Kalau untuk kendala sih kemarin-kemarin tuh Desember terakhir tuh kendalanya di, kuesioner karena kan, nggak semua apalagi kuesionerku khusus untuk yang, telah membeli sayuran pagi ini gitu. Jadi aku nggak jadi karena sedikit yang mau dan itu pun susah banget buat mereka tuh harus mengisi kuesioner ini tuh kemarin tuh menjadi kendala untukku, tapi, alhamdulillah sekarang menurutku tuh, udah cukup untuk bisa dengan respons yang sekarang tuh udah 42 atau 43 itu yang isi, menurutku itu udah cukup. Jadi, sebenarnya kan si pelanggannya ini tuh ada 50 lebih, itu tuh yang, kemarin repeat dan mulai aktif lagi. Jadi aku ambil aja sampel 42 dari 50 orang ini, kayak gitu kan. Nah, untuk kendalanya yang paling besar sebenarnya aku tuh nggak bisa mengelola regresi berganda ini. Bukan nggak bisa karena, karena sebenarnya aku pikirnya cuma X1, X2 kali ya, cuma gitu doang. Dan ternyata kata, Asdos, "Oh ini tuh kamu harus per indikator karena nanti mau di AHPK, jadi harus tahu indikatornya apa aja yang valid." Nah dari situ aku kayak, "Oh banyak dong," gitu. Jadi, nggak bisa nih, aku nggak bisa gitu. Oke Kak, nah dari Kakak ini, apakah, bagaimana buat penentuan jumlah respondennya kemarin ya Kak? Kayak didasarkan pada apa gitu? Sebenarnya didasarkan pada apanya, lupa aku sebenarnya lupa banget lagi, Kak. Maaf banget tapi nanti coba aku kasih ke Kak Cindy ya, Kak. Oke Kak, aman nggak apa-apa, nanti bisa detailnya dikirimin lewat sini aja. Iya, oke, Kak. Oke, berikutnya aku mau nanya terkait proses analisis datanya nih Kak, dari Kakak apa udah nyoba beberapa pendekatan yang berbeda atau gimana ya Kak? Dari aku belum nyoba pendekatan yang berbeda sih, Kak. Tapi kemarin tuh aku udah coba,
regresiin, tapi itu sebelumnya dikoreksi Kak, yang jadi cuma X1 sama X2 ke itu, yang sebenarnya di situ sih ya Kak, yang valid tuh yang X2 terhadap Y, tapi, aku kan nggak tahu ya kalau ini sekarang per indikator apa gimana, dan mungkin juga nanti aku kasihin juga filenya ke Kak Cindy. Kak, aku ingin tanya juga, dalam analisis sendiri kan tadi kita analisis regresi per indikator X sendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti dalam proses analisis, kita kan mungkin kira-kira ada analisis regresi lain yang ternyata lebih cocok ke data kakak. Nah, nanti apakah kakak siap berkenan, Kak? Kalau kakak berkenan, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan menyampaikan Kak dari pertanyaan analisis yang kakak mau itu kayak gini, terus kalau misalnya ada analisis lain, akan menyampaikan juga pertanyaannya, analisis lain itu seperti ini gitu, Kak. Oh, boleh banget Kak, sumpah boleh banget. Aku nggak kepikiran aja sih Kak, yang pertama cuma regresi berganda, ya udah deh pakai itu aja kayak gitu, boleh banget Kak. Oke, Kak. Sama ini kami juga juga, kira-kira output atau hasil yang kakak harapkan dari analisis yang kakak mau ini nanti apa aja, Kak? Kan saya tadi kakak minta untuk ada uji validasinya, Kak. Terus apakah nanti ada uji asumsi terkait regresinya juga, kalau uji jualnya juga kira-kira ada. Enggak sih Kak, sejauh ini, kalau untuk uji validitas karena kan aku harus memvalidasi dulu gitu ya. Kayak itu sama udah sih Kak, sama regresi kan kalau regresi kan biasanya sepaket ya Kak, sama kayak uji uji F gitu-gitunya Kak. Iya, kayak gitu aja sih Kak. Oke, Kak. Saya izin tanya lagi. Iya. Nanti kakak apakah membutuhkan visualisasi data ya, kayak scatter plot, grafik regresi buat membantu interpretasi hasil dari regresi tersebut? Boleh Kak. Oke, Kak. Kan karena waktu itu Kakak juga sempat bilang kan Kakaknya, sempat pakai SPSS, terus pengen coba SKHT. Nah, apakah ada software tertentu nih, Kak, yang pengen Kakak pernah kayak, udah Kak pakai SPSS aja, nggak usah pakai yang lain gitu. Ada nggak Kak, ketentuan pakai software tertentu? Terus, apakah Kakak tuh lebih kayak, oh berarti benar misalnya kalau Kakak. Kalau kayak gitu, boleh kalau walaupun tidak menggunakan SPSS. Kemarin kenapa aku menggunakan SPSS, karena kebetulan aku pernah dapet di semester 4 atau 3 gitu Kak, untuk, regresi berganda lewat SPSS. Kalau gitu sekarang pertanyaannya ada yang mau ditanyain ke kita nggak, Kak? Mmm, aku penasaran sih kalian tuh, kemarin kan buka form ya, pendaftaran gitu. Itu tuh kalian ngambil berapa deh untuk mitranya? Kebetulan Kak, jadi, kan kita satu angkatan itu ada sekitar 94 orang dan tuh, ya masing-masing kelompok itu harus punya 1 mitra Kak, gitu. Jadi mungkin kalau ditanya berapa, itu sekitar sudah ada sekitar 20 mitra Kak. Jadi di handle 1 mitra itu 1 kelompok gitu. Oh, jadi, 1 mitra tuh 1 kelompok. Oh, jadi yang form kemarin itu tuh per angkatan kalian, bukan per kelompok ya? Iya Kak, itu per angkatan. Jadi kayak itu kan, kan satu kelompok itu dia bisa nyari mitra sendiri gitu, beda kelompok dapat mitra. Nah, kelompok yang dapat mitra ini, dapat mitranya dari form itu Kak, gitu. Aku kira form kalian tuh kemarin itu form kelompok kalian. Enggak Kak, nah kebetulan aku ini juga punya temen Kak, anak FI. Nah, aku udah kayak share-share juga gitu, ke, bantu anak FI. Mungkin Kakak tahunya juga dari situ? Iya sih Kak, aku tahu dari temenku, dia bilang ini temenku lagi buka, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Mungkin, ada lagi Kak yang mau ditanyain? Cukup sih Kak, ini, menurut, kalian kira-kira, pengerjaan dataku nih, memakan waktu berapa lama ya? Kalau dari kaliannya sendiri? Sebenarnya itu tergantung dari, kualitas bidang bidang data Kakak ya Kak. Tapi mungkin kalau sekitar 2 minggu atau itu aman nggak? Oh, aman sih Kak, aman aman. Mungkin dari aku itu aja sih Kak. Oke Kak, dan aku, bantu review lagi ya tadi, kalau dari pajak sendiri itu, membebaskan kita ya, lebih ke membebaskan kita, kayak mau pakai metode apa, tapi kita coba dulu untuk analisis regresi dengan bergandanya itu ya, Kak, dari satu satu dan seterusnya. Terus, Kakak juga minta uji validitas kita. Iya betul Kak. Terus nanti kita, bakal coba juga Kak, setelah hasil analisis itu kita bikin visualisasinya juga, biar lebih memudahkan Kakaknya untuk, mengerti hasil analisisnya, terus juga, eee, nggak perlu, uji asumsi yang lainnya Kak, selain yang validitas itu. Itu Iya kalau iya uji itu udah satu sama uji iya, alfa ya. Ya paling bener. itu aja ya Kak. Gitu. Terus, eee, untuk deadline itu 2 minggu ya Kak analisisnya? Iya, aku saran kalian sih, karena kan kalian yang mengerjakannya, jadi, dulu kalian tahu sulit sulit atau enggaknya tuh gimana, jadi sebisanya kalian aja. Aku lebih pengen sih Kak, kalau misalnya just in case, kita lebih dari 2 minggu, itu nggak apa-apa atau kayak nggak apa-apa tapi kayak kita seminggu aja gitu, jangan lama-lama gitu. Enggak apa-apa sih Kak, kalau dari aku tuh, sebelum ganti bulan aja sih Kak, sebelum masuk Maret. Sebelum Maret berarti ya Kak? Iya. Oke. Mungkin aku izin, memastikan nggak, kalau untuk pertemuan keduanya nanti, kira-kira kalau tanggal 18 Kakak bisa nggak untuk ngebahas mungkin hasil analisis yang kita peroleh dari Kak? 18 karena aku belum ada schedule juga, jadi kayaknya aman sih Kak. Oh iya Kak, dari aku berarti mau ngecek lagi, berarti terkait semua analisis itu diserahin ke kita aja ya Kak? Iya. Nanti kita diskusikan lagi biasanya di tanggal 18 nanti gitu. Oke. Kita jadi sebelum kita akhiri ini, kira-kira dari kakak ada saran nggak sebaiknya kita lebih baik gimana, atau mungkin ada kesalahan dari kita yang bisa lebih kita agar nanti pertemuan selanjutnya bisa lebih baik Kak? Enggak sih Kak, menurutku ini udah sangat cukup, dan aku pun sangat-sangat berterima kasih banget, karena aku pun sebenarnya nggak terlalu paham sama olahraga data kayak gini, jadi kebingungan banget, dan karena ada kalian jadi kayak terbantu banget, jadi makasih banget, dan, untuk bagaimana analisisnya aku serahin sama kalian, karena menurut kalian yang lebih tahu untuk itu. Baik Kak, terima kasih sudah saya kepada kami. Kalau gitu mungkin karena udah selesai semua, makasih banyak ya Kak untuk pertemuan hari ini, untuk waktunya lumayan 30, 40 menit sampai 40 menit kita ngebahas untuk analisis data segala macam. Dari aku dan teman-teman mungkin sudah cukup. Kakak kalau misalnya ada apa-apa bisa chat aku aja, terus sama nanti, aku bakal minta data dan buku jurnal, terus, sama yang sampingnya tadi Kak, gitu. Oke, makasih banyak Kak. Makasih banyak ya, Oke. atas kerjanya.